Semua kita ingin mendapatkan husnul khatimah, maka semuanya ikhtiar untuk mendapatkan itu. Tadi yang pertama yaitu orang yang apa tadi, Pak? Hah? Oh, Al-Hasyr ayat 18. Kenapa ada dua kata ittaqullah? Ittaqullah yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Di ujungnya wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang pertama tinjauan bahasa. Karena ada pula di surat An-Nisa ya, ya ayyuhalladzina aminu. Wahai orang-orang beriman, berimanlah. Hah? Orang beriman kok disuruh beriman? Ya ayyuhalladzina aminu. Ya, di surat An-Nisa kalau tidak salah 146. Orang beriman disuruh beriman. Nah, maka ada tinjauan bahasa. Yang pertama adalah inilah mukjizat dari Al-Quran. Dikuatkan lagi, dikuatkan lagi. Sama dengan kita makan. Ya, kalau kita lihat anak makan kurang bagus, kita bilang makan nak, padahal dia lagi makan. Atau supaya selesai makannya bagus, ya tidak ada mubazir, padahal dia sedang makan. Ayo nak makan, lagi makan ini, ya makan. Maksudnya sempurnakan makanmu. Maka takwa yang pertama bertakwalah. Takwa yang kedua, sempurnakan takwamu. Karena kita bertakwa itu dari tahapan ke tahapan sampai insya Allah takwa kita sempurna di sisi Allah. Kalau tinjauan bahasa ini untuk penguatan. Tinjauan yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Manusia itu ya imannya naik dan turun. Perintah sekali itu enggak cukup. Ya perlu berulang-ulang. Bahkan ada perintah sabar sampai 3 kali ya Pak. Allahumma asbiru wasabiru warobitu ya. Wattaqullah pula 4 perintah. Ini paling banyak perintah kepada orang beriman adalah Ali Imran ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu asbiru wasabiru warobitu wattaqullah. Sampai 4 satu ayat. Kalau tadi kan ya 3 ya. Ittaqullah wal tandur wattaqullah. Ini 4. Nah, dalam pandangan para ulama tafsir, kalau terjadi pengulangan itu adalah Allah Maha tahu manusia itu perlu selalu diingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Salat aja diingetin terus setiap waktu kan Pak? Diingetin enggak salat kita? Diingetin tuh sama muadzin. Ayo Bapak Ibu, imsak aja diingetin. Kadang-kadang kalau enggak diingetin ya udah imsak tetap aja masih belum siap-siap untuk menyelesaikan makan sahurnya. Itu yang pertama, 2 tinjauan itu insya Allah. Iya, betul husnul khatimah itu ya caranya banyak. Nah, di antaranya tadi kita mendoakan husnul khatimah seharusnya adalah sebelum dia meninggal. Bagaimana kalau sudah meninggal? Kita doanya sudah diajarkan oleh Nabi. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Karena dia udah selesai. Ya, ini yang lebih tepat saat dia sebelumnya, ya saat ini kita doakan orang tua kita yang masih hidup, ya Allah jadikan hidupnya hidup terbaik di akhirnya husnul khatimah. Kalau sudah meninggal doanya beda lagi oleh Nabi, ampuni dia, rahmati dia. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi, ampuni lagi, maafkan dia, wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu dan seterusnya. Namun tidak salah pula jika orang sudah menghembuskan nafasnya kita doakan husnul khatimah, tidak salah. Kan kita juga tidak tahu. Ya, tidak tahu. Allah punya hak untuk merubah apa yang kita sudah lakukan. Allah punya hak untuk menetapkan apa yang sudah kita lakukan. Buktinya ada syafaat. Dan kita masuk surga bukan berdasarkan amal kita saja, tapi ada rahmat Allah. Kalau rahmat Allah ya udah itu tiket Allah. Fulan amalnya biasa, tapi kalau rahmat Allah masuk surga. Orang amalnya banyak, kalau rahmat Allahnya enggak pula. La yudkhila ahadakumul jannah amaluhu. Tidak ada seseorang masuk surga itu ansih hanya dengan amalnya, tapi dengan rahmat Allah. Maka tidak ada masalah. Namun yang lebih tepat, sebelum wafat kita doakan husnul khatimah, setelah wafat kita doakan ampunan dan rahmat Allah. Tapi salah satu rahmat Allah adalah menghusnul khatimahkan seseorang insya Allah. Doa di akhir sujud
Itu adalah doa yang bebas. Asalkan ya, gunakanlah bahasa-bahasa yang pernah digunakan oleh Nabi atau oleh para sahabatnya. Kalau dengan bahasa kita, maka jangan terucap oleh lisan kita. Kenapa? Karena sholat itu nggak boleh bahasa lain kecuali bahasa Arab, nggak boleh bahasa Indonesia. Meskipun ketika sujud terakhir, jangan sampai ya Allah, itu kan ya Allah bahasa Indonesia. Khawatir kita lagi sholat, sayangkan sholat udah capek-capek, kemudian dibatalkan di akhir sujud. Kalau mau dengan bahasa kita di dalam hati, karena kalau di dalam hati nggak dicatat oleh Allah. Buktinya lagi berdiri aja kan, wah habis ini kemana saya ya? Dalam hati boleh. Kalau terucap nggak boleh Pak. Ya Mbak, habis ini kemana Mbak? Nggak tahu, saya juga nggak tahu nih habis ini kemana. Tapi kalau dalam hati ada nggak ya? Kiri kanan itu match hatinya. Yang satu mau kemana Mbak? Kayaknya kita kesana aja deh gitu. Tapi dalam hati. Kalau dalam hati nggak apa-apa. Allah memaafkan yang masih ada dalam hati. Kalau sudah terucap, ini yang dikhawatirkan. Masa sholat kok pakai bahasa Indonesia? Enggak mungkin itu. Untuk itu betul, fa'akthiru fihi doa, kata Nabi, perbanyak doa ketika sujud. Maksudnya adalah doa yang sesuai dengan tuntunan Nabi atau doa di dalam hati. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Jangan sampai itu terucap. Karena Abu Bakar juga ada doanya khusus di sujud beliau yang terakhir. Namun tetap sholat harus ikut ketentuan dari Nabi. Khawatir ya, hanya karena nilai setitik rusak susu sebelanga, udah 4 rakaat, udah bener. Ternyata ditutup dengan sesuatu yang akhirnya ya 4 rakaat hilang gara-gara satu ucapan, Allah aku mau husnul khotimah. Ya nggak bisa, karena itu dalam sholat. Kalau mau setelah sholat silakan mau bahasa apapun, karena itu bebas sebebas-bebasnya. Demikian insya Allah Pak. Terima kasih. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Saya ada 2 hadis untuk penjelasan. Naam. Hadis yang pertama, qala Sadiqul Amin Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu man shama Ramadan ba'dahu sit min Syawal Naam. ka'anna siyam Dah. Naam. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan diteruskan 6 hari di bulan Syawal, pahalanya seperti puasa selama-lamanya. Mohon yang dimaksud selama-lamanya, selama kita hidup pahala itu kita dapat, itu soalnya. Nah. Yang kedua, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min barang siapa yang berpuasa dengan iman dan ikhlas di bulan Ramadan, apa dosanya yang telah lalu diampuni. Ya. Maksud saya diampunkan, apakah semua dosa, dosa kecil, dosa besar, dan mohon penjelasan, dan apakah kedua hadis ini hadis sahih? Baik, afan. Barakallahu fiik Buya ya, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita sempurna ibadahnya. Kalau selesai Ramadan masih ada 6 hari di bulan Syawal agar dihitung siyam ad-dahr. Ada 2 makna. Siyamud dahr ada yang memaknai siyamus sanah kulliha, yaitu puasa dihitung 1 tahun penuh. Yaitu berdasarkan surat Al-A'raf ya, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Jadi kebaikan itu minimal Allah lipat gandakan 10. Nah, 1 bulan kali 10 300. 6 kali 10 60. Berarti 360 hari. Ya dikasih bonus 5, 365 hari. Maka genaplah jadi 1 tahun. Ini pandangan pertama. Tapi Naam. Sahih. Naam, hadza makna al-awwal. Nah, iya, naam,
Naam, tadi makna yang awal ad-dahr demikian. Makna yang kedua ad-dahr artinya al-abad. Dan ini makna filosofi. Sama dengan Bapak Ibu, kita sholat di Masjidil Haram berapa? 100.000. Bukan berarti pulang-pulang sudah enggak sholat lagi. Kenapa? Udah 100.000 kali 40 hari. Sama dengan kita dapat Lailatul Qadar lebih baik dari 1.000. Setelah itu enggak usah sholat lagi, kan sudah 1.000 bulan. Inilah makna, namanya al-makna ya dari ayat atau dari hadis. Pemaknaannya adalah inilah anugerah dari Allah. Anugerah yang terbesar. Manusia diminta mencari anugerah yang terbesar, tapi tetap setelah dapat anugerah tetap jalankan pula ibadahnya dengan istiqomah. Kita sangat yakin dengan hadis ini. Allah Subhanahu wa taala menghitung selama-lamanya kita berpuasa, tapi itu hitungan amal. Namun tetap Ramadan yang akan datang puasa lagi. Senin dan Kamis tetap puasa. Karena ini bicara nilai. Sama dengan sholat berjamaah 27. Wah, kalau gitu 27 hari selesai dong. Enggak. Itulah makna al-adad. Ada dua makna al-adad. Ada al-makna al-hakiki dan ada al-makna al-qiyasi atau makna al-majazi. Wallahu a'lam syekh. Barakallahu fiik. Yang kedua tentang dosa diampuni. Ya, itu sama dengan tadi. Kita sangat yakin semua dosa diampuni. Karena hadisnya adalah ala sabilil umum, memang makna yang umum. Kecuali ada taksis, ada yang mengkhususkan hadis ini. Tapi wallahu alam saya tidak menemukan yang mengkhususkan. Maka kita sangat yakin ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Al-dzam di sini juga nakirah ala sabilil umum. Maka insyaallah semua dosa-dosa kita yang kecil maupun yang besar. Namun kita tahu bahwa Allah lah yang menentukan dosa mana yang diampuni, dosa mana yang tidak. Tugas kita mohon ampun saja. Dan jaminan Allah mengampuni. Nanti kan ada persyaratan taubat minimal 3. Kalau dengan Allah ditambah, kalau dengan makhluk ditambah 1. Yaitu ada hak-hak makhluk yang perlu kita sampaikan kembali. Manakala sebelumnya ada keterkaitan alaqah dengan makhluk. Namun insya Allah kita sangat yakin Bapak Ibu, hadis ini sahih, hadis Muslim. Ya, demikian juga yang pertama hadis Al-Bukhari. Sehingga insya Allah kita semuanya berusaha mendapatkan anugerah Allah yang tertinggi ini. Namun setelah mendapat tetap kita beribadah dan beramal soleh. Justru dilihat oleh Allah setelah dapat ngapain. Sama dengan anak sebelum ujian sungguh-sungguh. Setelah ujian dia santai-santai. Padahal dia tahu insya Allah ada ujian berikutnya. Kalau bukan ujian di kampus, ada ujian di masyarakat. Kalau tidak ujian di masyarakat, ada ujian kehidupan. Kalau tidak ada ujian kehidupan, ada ujian sebelum kematian. Fitnatil mahya wal mamat. Sehingga insya Allah kita selalu siap beribadah, selalu siap beramal soleh. Meskipun kita sudah mendapatkan anugerah dari Allah yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Buya. Barakallahu fiik, jazakallah khairan. Ada ibu-ibu? Cukup Bapak Ibu? Ini belum syuruk loh. Tapi mau ngaji dulu boleh ya. Kita tilawah 10 menit baru kemudian masuk ke ya insyaallah asyuruk. Satu lagi mungkin supaya ganjil karena kita malam hari ke-27 ini ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah suka yang ganjil. Tapi bukan orangnya yang ganjil, bilangannya. Kalau orang ganjil jangan. Bilangannya ya. Ini 1, 3 ya. Subhanallah, ganjil itu penting ternyata. Lailatul Qadar juga dikaitkan dengan ganjil ya. Tapi kita tidak boleh ngitung-ngitung ganjil terus. Ini adalah catatan dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhal Pak Budi. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca di atas ayat ini ditanya apakah tanggal Muslim pertama adalah meninggal yang kelima. Ya. Tapi jawaban saya Muslimin kematian itu adalah setiap hari. Ya. Dan Nabi juga meninggalnya hari Senin misalnya. Nah, jadi maksudnya tidak hanya di hari Jumat, tapi hari aja selama dia beramal soleh, insya Allah Muslim pertama. Apakah seperti ini benar? Baik, Bu Budi, jazakallah khair. Tadi sudah kita sebut sedikit ya bahwa kemungkinan
Orang dapat husnul khatimah karena waktunya mulia, karena tempatnya mulia, atau karena amalnya. Kalau berdasarkan waktu, betul, kita tidak bisa merencanakan. Karena kematian bukan hanya hari Jumat, ternyata hari Senin juga banyak. Ada Senin pagi, Senin siang, Senin malam, ada juga Selasa, ada juga Rebo, ada setiap hari. Saya setuju, memang demikian panduan dari para ulama kita. Namun jika ada orang yang mendapatkan anugerah itu, berbahagialah dan bersyukurlah. Tapi tidak boleh dipaksain. Ya, kayak kalau lahiran kan masih bisa ya, Pak, saya lahirnya dok tanggal sekian dong anak saya, boleh nggak Pak? Boleh itu, asalkan jangan membahayakan. Ya, ada yang request, kalau malam ini sayang Ustaz, besok aja. Ya silakan aja, kalau menurut dokternya nggak ada masalah. Nunggu sehari atau maju sehari, ada teknologinya. Tapi kalau wafat, Allah jangan sekarang dong, besok, nggak bisa. Ya, la yu'akhirullah nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah ditetapkan, tidak ada kemudian Allah mengakhirkan, menunda atau mempercepat. Tapi Allah punya hak untuk melakukan itu, sehingga yang mendapatkan itu berbahagialah. Iya, misalnya maaf orang tua kita hari Jumat, berbahagialah, salah satu tanda. Tapi tetap yang paling mungkin dan itu besar sekali nilainya, kalau al-wafatu alal a'mal as-solih, kalau wafatnya karena amal solehnya, itu aman. Mau hari Senin, kalau amal soleh bagus. Nabi wafat hari apa? Hari Senin. Nabi Muhammad SAW wafatnya hari Senin, lahirnya hari Senin, maka kita puasa hari, dan gak ada masalah. Beliau yakin pasti husnul khotimah banget ya kalau ada banget. Sehingga hari-hari atau waktu itu salah satu. Ya, tempat pun salah satu. Kan nggak bisa milih juga tadi. Nggak mungkin kita milih, ya Allah semuanya meninggal di masjid, kasihan masjidnya juga. Ya, ternyata ada yang di rumah, ada yang di rumah sakit, malah ada yang di jalan, malah ada di kantornya, macam-macam. Ada di kendaraannya, bahkan ada di tempat olahraganya, ada pula lagi olahraga. Ya, tapi kalau amalnya soleh, aman. Tempat itu salah satu faktor saja. Waktu pun salah satu faktor, dan itu adalah karunia Allah. Kita tetap sangat yakin kalau Allah anugerahkan itu, alhamdulillah. Kalau tidak, basisnya ya, asalnya, sebab musababnya adalah al-a'mal as-solihah insyaallah. Mudah-mudahan dengan amal soleh itu Allah tetapkan waktunya. Mudah-mudahan dengan amal soleh itu Allah tetapkan tempatnya yang paling baik, yang paling mulia, insyaallah. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pagi yang mulia ini. Jazakumullah khaira kepada seluruh pengurus DKM-nya, para Bapak Ibu semuanya, para tokoh yang luar biasa selalu memakmurkan masjid ini, menjaga ya kebaikan masjid ini dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang sudah berlaku untuk kebaikan kita semuanya. Insya Allah semua kebaikan ini tidak hanya kita dapatkan di dunia, paling tinggi kalau kita mendapatkannya di yaumil kiamah kelak, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, kita tutup majlis yang mulia ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi jazakumullah khaira, alafu minkum, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.